Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Kami berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya terus mengandalkan Tuhan. Karena hidup ini bergantung seberapa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal yang terbaik tercurah dalam hidup setiap orang percaya. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, berkati setiap mereka menyaksikan renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mengarahkan pandangan kepada kekekalan. Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirupi sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Dengar baik ayat terakhir. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ada banyak orang berpikir hanya hidup ini hanya untuk hari ini. Masalah nanti biar nanti deh. In some area, hal tersebut menjadi hal yang mungkin tepat. Mungkin kita perlu menikmati hari ini. Untuk masalah kesusahan hari depan, kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi dalam konsep kekekalan, ada banyak orang gak mikirin masa depan. Ada banyak orang gak mikirin bagaimana hidupnya setelah kematian. Mereka hanya memikirkan untung, yang penting untung. Yang penting gue dapat duit, yang penting gue kaya, yang penting nafsu yang dalam diri bisa terpuaskan. Itu yang terjadi dengan Esau. Esau hanya memikirkan perutnya yang lapar. Esau memikirkan hari ini aja. Dia tidak tahu bahwa nanti di kedepan hari, di kemudian hari, dia akan menyesal dengan luar biasa. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16-17 mengatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17 dengar baik. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita melihat hanya kejadian itu, kita akan menganggap nggak terlalu big deal. Tapi kalau kita melihat ending dari ceritanya, maka kita akan menganggap cuman karena sepiring kacang merah, sepiring makanan, Esau kehilangan apa yang dijanjikan kepada Tuhan dalam hidupnya. That's why semenjak itu nama Allah disebut sebagai nama Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya percaya kalau Esau tidak menjual hak kesulungannya, maka akan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Tapi karena Esau menjual hak kesulungannya demi sesuatu yang bernilai sementara, tetapi yang dia jual adalah bernilai kekekalan, maka kita tahu semua bahwa Esau di kemudian hari mengalami begitu banyak penderitaan karena pilihan yang dia ambil di hari itu. Jangan karena kita kepepet, jangan karena kita terdesak, jangan karena keadaan sulit melegalisasi keberbuatan kita untuk menghalalkan segala cara. Saya tahu ikut Tuhan tidak mudah. Saya tahu berjalan dalam kekudusan tidak gampang. Saya tahu ketika keuntungan di depan mata, sekalipun itu melanggar firman Tuhan. Dan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita melakukan segala hal yang jahat dan kelihatannya dia baik-baik saja, saya tahu kita tergoda untuk mengikuti jalan mereka. Tetapi Alkitab mengatakan, mari pandanglah kepada kekekalan. Hitung dalam diri saudara bahwa apa yang saudara lakukan hari ini bukan hanya melukai hati Tuhan, tapi juga akan mencuri sesuatu
di masa depan saudara. Saya percaya orang yang hidup mengambil atau mencuri sesuatu yang bukan haknya, kelihatannya dia mengambil sesuatu, kelihatan untuk sementara dia dapat duit, kelihatan untuk sementara dapat keuntungan. Tapi tanpa dia tahu sebenarnya itu diambil dari berkat-berkat yang ada di depan. Hanya kelihatannya aja menguntungkan di depan. Kita semua tahu bahwa pelanggaran dosa kita, kalau kita tidak bertobat, akan mengejar kita. Upah dari dosa adalah maut, dan ujung-ujung dari dosa akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kuncinya adalah menaruh dalam pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Bahasa gampangnya, pikirkan Tuhan. Ketika saudara mengambil segala sesuatu dalam mengambil keputusan, dalam membuat tindakan, membuat program, pikirkan Tuhan. Karena sekedar berpikir dengan pintar, dengan jenius, sekedar berpikir secara ekonomi, berpikir secara kesehatan, itu semua baik. Tapi di atas segalanya, pikirkan yang kekal, pikirkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hal tersebut? Apa yang Alkitab katakan tentang hal tersebut? Apakah hal ini berkenan di hadapan Allah? Apakah hal ini menyenangkan hati Allah? Apakah firman yang saya percaya mengizinkan hal ini terjadi? Walaupun keuntungan di depan mata, tapi kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu merugikan atau menyakiti hati Allah, don't do it. Gak apa-apa, rugi sementara, tetapi untuk beroleh keuntungan, kekekalan yang luar biasa. Jangan biarkan keinginan, kebutuhan, atau your heart desire menghalalkan segala cara. Minta kepada Tuhan untuk saudara dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Minta Roh Kudus menguasai saudara dan biar Roh Kudus menuntun saudara. Kita mengatakan Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Iblis akan mengcover, iblis akan membungkus segala sesuatu kelihatannya baik, kelihatannya benar. Bagi saudara sedang menantikan pasangan hidup, anak-anak muda, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Jangan terburu-buru karena usia, jangan terburu-buru karena ingin mirip sama yang lain, jangan terburu-buru karena kesepian dan sebagainya. Jangan pernah menikah karena usia, jangan pernah menikah karena disuruh orang lain, jangan pernah menikah karena melihat orang lain. Menikahlah karena saudara memang telah dipertemukan oleh Allah, orang yang tepat. Bagaimana saya bisa mengikuti kehendak dan rencana Tuhan? Bagaimana saya bisa memikirkan tentang kekekalan? Tidak lain tidak bukan dengan membaca apa yang menjadi firman Tuhan. Baca firman Allah, minta tuntunan untuk dia memimpin setiap langkah saudara. Dan jadilah apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika saudara sedang menghadapi sesuatu cobaan dalam persimpangan, minta Tuhan menguatkan saudara. Ingat, keputusan sementara yang akan kita ambil hari ini akan menentukan keputusan di masa depan. Sama seperti sebuah efek domino. Ada banyak anak muda berkata, it's my life, ini hidup saya. Saya mau lakukan segala hal. Saya mau berbuat A, B, C, D dan sebagainya yang dia tidak tahu. Ketika nanti usianya beranjak dewasa atau pemikirannya dewasa, dia akan menengok ke belakang. Dan saya percaya ada banyak hal yang akan dia sesali. Jangan biarkan emosi saudara, jangan biarkan keinginan saudara yang tidak tunduk kepada kedaulatan Allah, yang tidak berjalanan seiringan dengan firman Allah, menuntun langkah saudara. Jangan berkata, ya gak apa-apa Pak Pendeta, hal ini akan membuat saya belajar. Kita bisa belajar tanpa perlu melewati penderitaan. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa perlu belajar dari kesalahan kita sendiri. So that's why trust your God. Hati-hati memikirkan apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara lakukan. Karena ingat, arahkan pandangan saudara kepada kekekalan. Arahkan pikiran saudara kepada kekekalan. Apakah Tuhan berkenan? Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini melanggar firman Tuhan? Apakah ini boleh menjadi berkat buat orang lain? Saya percaya ini hal yang sederhana, tetapi kalau saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara. Dalam setiap keputusan major, keputusan besar dalam hidup saudara. Saudara meminta Tuhan untuk memimpin langkah saudara. Maka ada banyak lembah air mata yang tidak perlu kita lewati. Ada banyak air mata, ada banyak penderitaan
yang tidak perlu kita jalani. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, kepada orang-orang yang saudara kenal. Bilang sama mereka, langkah untuk mengambil keputusan yang tepat dengan memikirkan kekekalan. Taruh dalam pikiran saudara, pikirkan Tuhan. Pikirkan Tuhan. Setiap kali ada keputusan, pikirkan Tuhan. Setiap kali ada opportunity, pikirkan Tuhan. Karena iblis akan memberikan berbagai macam kesempatan-kesempatan yang kelihatannya menguntungkan. Tapi ketika itu melewati sebuah saringan itu memikirkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memurnikannya. Tuhan akan meluruskannya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi berujung kepada kebinasaan. Biar Tuhan yang menjadi gembala menuntun saudara dan saya ke air yang tenang, menyegarkan jiwa saudara. Yang punya surga, crazy in love with Him. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang saudara dengar dari firman Tuhan ini. Dan kalau saudara butuh sebuah guidance, sebuah tuntunan, tuliskan di bawah. Biar kami segenap para hamba Tuhan, kami segenap para penonton setia GA bisa sama-sama saling mendoakan. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sejenak datang sama Tuhan, naikkan doa saudara. Kalau sudah sedang diperhadapkan dalam sebuah persimpangan untuk memilih sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan, jangan mengandalkan akal budimu semata, tapi andalkanlah tuntunan dari Roh Kudus.
Dia mau menuntun saudara. Dia mau menyertai saudara. Agar setiap keputusan yang saudara dan saya ambil mengarahkan kita kepada kekekalan, kepada Kristus Yesus Tuhan. Selamat memulai hari, atau bagi saudara yang baru menonton di malam hari, selamat beristirahat. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara.